ketika Musa dan Khidir kepayahan dan istad'ama, dia mengetuk setiap pintu rumah yang ada di kota tersebut untuk meminta sekedar minuman dan makanan. Akan tetapi tidak ada satupun pintu yang membuka untuk menerima dia menjadi tamunya. Nabi Khidir meneruskan perjalanannya dan dia dapati ada tembok yang hendak roboh. Alih-alih dia melewatinya, justru Khidir yang dalam keadaan lapar ini justru kemudian membangun tembok lagi. Maka kemudian Musa bertanya kepada Khidir, kata Nabi Musa alaihissalam, mungkin engkau bisa meminta upah karena jerih payah yang engkau lakukan ini, karena meninggikan tembok yang akan rubuh. Kenapa Nabi Khidir meninggikan tembok tersebut? Al-Quran menjelaskan bahwa dilakukannya ini adalah karena di bawah tahtal jidar, di bawah tembok tersebut ada kanzul lahuma, ada treasure, ada perbendaharaan untuk kedua anak ini. Li ghulamaini yatimaini, kata Al-Quran. Jadi rumah ini adalah milik dua anak yang yatim, yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Para mufassirin berbeda pendapat, tetapi pendapat yang terkuat di sana adalah lempengan dari emas dan juga ada fiddah, ada perak. Yang lempengan itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Menakjubkan bagaimana ada orang yang meyakini kematian tapi dia bisa berbahagia. Betapa menakjubkan bagaimana ada orang yang meyakini bahwa dunia dan harta ini akan hilang tapi dia mencintainya, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya, menurut satu riwayat. Yang disebut oleh Al-Quran adalah bahwa harta ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua anak yatim yang hidup di tengah masyarakat yang selfish, di tengah masyarakat yang individualis. Tetapi yang menarik adalah alasannya kenapa kemudian anak yang masih belum berbuat baik ini, tidak ahli ibadah, tapi dikaruniakan rizki yang sedemikian banyak oleh Allah SWT. Bahkan disebut dengan kanzul, disebut dengan treasure. Alasannya disebutkan dalam surat Al-Kahfi adalah wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya saleh. Dan yang menarik, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan satu riwayat menyatakan ini orang tua yang nomor 7. Jadi kakek, grandfather sama mothernya sana. Jadi begitu dampak kesolehan orang tua terhadap kebaikan dan bahkan jasmani, ruhani, bahkan finansial dari anak-anak kita. Maka mari kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, terutama sebagai orang tua, kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, baik secara jasmani, secara ruhani, dan bahkan secara finansial, memanjakan bukan satu-satunya cara. Al-Quran mengingatkan kesolehan adalah cara yang paling ampuh untuk menjadikan kesejahteraan buat anak-anak kita.